Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah multimedia akan membawakan materi mengenai elemen multimedia. Sebelum membawakan materi, saya selaku moderator terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Abi Indika Rizdiani Batubara dengan NIM S1S1 20002, Marsita Harim dengan NIM S1S1 20014, Farid Rahman Laude dengan NIM S1S1 20028, saya sendiri Sarman Jisara sebagai moderator dengan NIM S1S1 20050. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai elemen multimedia, yaitu terdiri dari teks, grafik, video, dan audio. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai visual style yang terdiri dari discrete media dan continuous media. Demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurhafni Ahmad dengan NIM E1S1 20094. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu teks. Nah, apa itu teks? Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan juga dikendalikan. Nah, teks itu dapat berbentuk kata, surat, narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa kita. Untuk kebutuhan akan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Seperti pada kegunaan game, kita memerlukan teks yang lebih sedikit, sedangkan ensiklopedia kita membutuhkan teks yang banyak. Hampir semua multimedia yang menggunakan teks karena sangat efektif dalam menyampaikan ide dan memberikan panduan kepada pengguna. Nah, untuk teks itu sendiri terbagi dari teks cetak, teks hasil scan, teks elektronik, dan hypertext. Untuk teks cetak, dia itu berada di atas kertas, dan jika menggunakan multimedia, maka harus mengetik teks tersebut, tetapi akan memakan waktu dan membuang tenaga. Cara yang lebih cepat mungkin menggunakan scan untuk men-scan teks tersebut. Selanjutnya ada teks elektronis. Teks yang ditulis dengan format yang bisa dibaca oleh mesin, contohnya seperti word processing. Teks elektronis ini dapat dibaca oleh komputer dan dikirim secara elektronis melalui jaringan. Selanjutnya ada teks hasil scan. Nah, untuk teks hasil scan, prinsipnya itu ada 3 jenis scanner. Yang pertama ada flatbed, lebih mahal karena menggunakan motor dan pulley yang menggerakkan scan di atas kertas. Yang kedua ada handheld atau scanner tangan. Dia itu lebih murah karena kita yang menggerakkan scan secara manual di atas permukaan kertas. Dan yang ketiga ada sheetfed, memiliki slot untuk memasukkan halaman tulis yang akan kita scan. Contohnya seperti website transkrip ponsel menggunakan ikon hasil scan. Selanjutnya ada hypertext. Hypertext merupakan dasar untuk produksi multimedia virtual, mengacu pada teks yang telah masuk link. Hyper itu sendiri mengacu pada proses linking yang membuat multimedia menjadi interaktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teks. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi yang saya buat. Sebelum saya mempresentasikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM S1S1 20080. Baik, langsung saja. Materi di sini yang saya buat ada 3, yaitu grafik, lalu video, dan live video feed.
Untuk grafik sendiri itu digunakan dalam presentasi atau publikasi multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Nah, untuk grafik yang kedua sini tuh dapat gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks. Sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata. Dan untuk gambar ini terdiri dari 6, yaitu gambar vektor atau vector image. Yang kedua gambar bitmap atau bitmap image. Yang ketiga ada clip art. Yang keempat ada digitized picture. Yang kelima hyperpicture dan yang keenam ada format file grafik. Selanjutnya di sini kita masuk materi video. Di sini ada pengertian dari video itu yang dimana video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik dan media digital. Dan di sini ada 4 macam video yang dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi media. Yang pertama itu ada live video feeds. Yang kedua ada video tape. Yang ketiga ada video disc. Dan yang keempat ada digital video. Selanjutnya di sini ada live video feed. Dan di mana live video feed di sini menyediakan objek link multimedia yang menarik dan real time atau sebagai bentuk time yang betul. Selanjutnya di sini ada contoh objek linknya. Yang dimana contoh objek link itu terdiri dari beberapa sini. Yang pertama ada saluran TV, yang kedua ada live camera feed. Dan untuk contoh event dunia berlangsung itu bisa masuk ke web CNN atau saluran berita 24 jam yang meringkas berita setiap 30 menit. Dan yang terakhir sini ada webcam. Webcam sini memungkinkan untuk melihat video feed dari seluruh dunia. Mungkin itu saja materi yang saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai video disc. Video disc adalah media penyimpanan optik yang populer, di mana penggunaan utamanya itu adalah menyimpan video dan data. Nah, video disc optik ini generasi kedua pengembangan dari CD yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar sekitar 7 kali dari CD. Masih menggunakan teknologi laser merah seperti halnya CD dengan panjang gelombang 635 sampai 650 nanometer untuk penyimpanannya berada pada layar tengah disket. Nah, kemudian ada digital video. Digital video itu merupakan medium penyimpanan video yang paling menjanjikan dengan format mini DV dan digital 8 yang menggunakan DV codec tetapi direkam dengan ukuran yang berbeda. Contohnya DV-Cam, DVC Pro. Kemudian mini DV itu ukurannya kecil yaitu 2,5 nano di mana dia dapat merekam selama 60 menit dalam standar play mode dengan 90 menit dalam long play mode. Nah, untuk di slide akhir ini ada audio atau suara. Audio dalam PC multimedia khususnya pada aplikasi bidang bisnis dari game sangat bermanfaat. Di mana PC multimedia tanpa audio itu hanya disebut sebagai unimedia, bukan multimedia. Berarti dia ini juga elemen penting dalam multimedia. Nah, adapun kemampuan dasar audio itu harus memiliki PC multimedia. Yang pertama, membuat dan mensintesis bunyi. Yang kedua, menangkap bunyi dari dunia luar atau yang didengar. Kemudian yang ketiga, mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrumen elektronik, misalnya MIDI. Kemudian yang terakhir ada memainkan kembali bunyi tersebut lewat speaker ataupun sejenisnya. Nah, adapun jenis objek dari bunyi yang pertama, waveform audio, AIFF, DAT, IBF, MOD, RMI, SWI, SND, FOC, AU, MIDI soundtrack, compact disc audio, MP3 file, dan MP4 file.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hairul Nisa dengan NIM S1120066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audio. Dan audio dalam PC multimedia, khususnya pada bidang aplikasi, bidang bisnis dan game itu sangat bermanfaat. PC multimedia tanpa audio hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Yaitu yang kedua ada kemampuan dasar audio yang harus dimiliki pada PC multimedia. Yang pertama, membuat dan mensintesis bunyi. Mensintesis bunyi itu suatu ucapan atau audio yang diproduksi oleh seorang manusia. Yang kedua itu menangkap bunyi dari dunia luar dan dari yang didengar dan juga dari CD atau compact disc. Yang ketiga, mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrumen elektronik. Lalu ada memainkan kembali bunyi lewat speaker atau sejenisnya. Itu jenis objek pada audio. Ada beberapa jenis objek pada audio, yaitu yang pertama ada waveform audio, AIFF, DAT, IBF, MOD, RMI, SBI, SND, VOC, AU, MIDI soundtrack, compact disc audio, MP3, dan juga MP4 file. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada waveform audio. Jadi waveform audio ini adalah suatu berkas format audio yang dikembangkan oleh IBM. Yaitu waveform audio ini adalah format file audio yang berbentuk digital dan dapat dimanipulasi menggunakan software multimedia. Yang kedua, waveform audio ini atau WAV, dia tuh kualitasnya bergantung pada sampling rate. Sampling rate itu kayak banyaknya bunyi per detik, banyaknya audio per detiknya. Yang ketiga yaitu ada biasa WAV atau waveform audio juga ini biasa disebut sebagai PCM atau Pulse Code Modulator Audio. Terus yang keempat, waveform audio ini merupakan standar yaitu standar yang digunakan untuk pada Windows PC. Kan tetapi bisa juga digunakan pada Macintosh. Dan waveform audio ini untuk ekstensi filenya itu dia WAV. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Saya kembali ke materi selanjutnya. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan jenis objek bunyi yaitu waveform audio. Di sini saya akan menjelaskan jenis objek lainnya yaitu AIFF, Audio Interchange File Format, MIDI, Musical Instrument Digital Interface, dan juga MPT3, yaitu MPEG One Layer 3 Audio. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu AIFF. AIFF sendiri merupakan singkatan dari Audio Interchange File Format, di mana jenis objek bunyi ini merupakan standar untuk Mac, namun juga bisa bekerja di Windows. Nah, variasi dari AIFF ini adalah file AFC yang dapat memadatkan data file. AIFF sendiri membutuhkan lebih dari 10 MB per menit audio. Nah, yang berarti jika kita mempunyai lagu yang berdurasi sekitar 4 menit yang disimpan sebagai AIFF ini, maka akan dibutuhkan lebih dari 40 MB ruang disk untuk menyimpan data tersebut atau lagu tersebut. Nah, file ini dimulai dengan header yang menggambarkan format internal dari data audio yang berbentuk sampling rate, jumlah saluran, dan juga identifikasi data. Selanjutnya yaitu MIDI, yang merupakan singkatan dari Musical Instrument Digital Interface.
Nah, MIDI ini adalah sebuah teknik standar yang mendeskripsikan protokol komunikasi, digital interface, dan konektor elektrik yang menghubungkan banyak macam dari instrumen musik elektrik. Nah, formatnya sendiri bersifat sangat kompak dengan ukurannya yang kecil. Suara yang dihasilkan pun oleh MIDI dengan dukungan sound card yang memiliki synthesizer sangatlah mirip dengan organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik. Nah, MIDI ini merupakan performance information yang diperlukan chip suara pada komputer agar musik bisa dimainkan. Selanjutnya yaitu MPT3. Nah, MPT3 ini merupakan singkatan dari MPEG One Layer 3 Audio. Nah, MPT3 ini menggunakan algoritma compression lossy, yaitu dia memadatkan dan menyimpan data. Nah, jadi MPT3 itu merupakan format file audio yang menggunakan suatu kode untuk melakukan encoding atau kompresi dan juga decoding atau dekompresi. MPT3 ini diciptakan untuk menyimpan info audio dalam bentuk digital, tetapi dengan ukuran file yang lebih kecil ketimbang format yang biasa digunakan oleh CD. Baik, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai discrete media. Jadi, discrete media adalah sistem multimedia yang berurusan dengan generasi, manipulasi, penyimpanan, presentasi, dan komunikasi informasi dalam bentuk digital. Di mana dalam discrete media ini ada data yang mungkin terdiri dari berbagai format. Misal saja formatnya teks, grafik, gambar, audio, ataupun video. Masih mengenai discrete media, pada discrete media itu terdapat icon atau semantic image, di mana secara umum icon berarti still icon. Manusia sangat berorientasi pada visual dan atau icon yang merupakan sarana yang baik untuk menjadikan suatu informasi. Yang kedua yaitu grafik. Komputer generated berupa garis lingkungan poligon. Saya ulang, jadi grafik ini yaitu berupa komputer generated berupa garis lingkaran poligon. Clip art atau kumpulan image dan objek sederhana yang digunakan sebagai still image atau animasi bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi tergantung dari tujuan pembuatnya. Secara umum teknologi 3 dimensi terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu pointing device dan 2 display atau holografi. Pointing device digunakan untuk memanipulasi objek dalam sistem 3 dimensi. Kalau untuk display atau holografi merupakan penggunaan komputer secara langsung. Nah, discrete media juga itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada visible image. Yang pertama yaitu para visible image ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu foto. Yaitu foto adalah natural source gambar langsung dari kamera digital. Yang kedua ada drawing atau gambar denah atau blueprint dari engineering. Yang ketiga ada dokumen atau di-scan sebagai image. Painting dibuat dengan aplikasi paint program pada komputer itu sendiri. Yang kelima ada still frame yang diambil dari kamera video. Visible image yang tidak disimpan sebagai image tetapi juga dapat ditampilkan sebagai image. Contohnya yaitu ukuran, tekanan, temperatur, meteran, dan tampilan lainnya. Yang terakhir itu ada abstract image, yaitu image yang bukan terdapat dalam kenyataan, tetapi dihasilkan oleh komputer seperti dalam perhitungan matematik, contohnya yaitu fraktal. Yang terakhir yaitu ada teks. Teks sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hypertext adalah sebagian besar penggunaan link dalam multimedia interaktif berdasarkan penggunaan hypertext yang biasa disebut hot word atau hotkey. Yang kedua ada auto hypertext. Dengan fasilitas ini, pengembangan multimedia tidak perlu menentukan tanda khusus pada teks yang mempunyai hubungan dengan link, tetapi program mengenali langsung teks yang mempunyai informasi tertentu dan secara langsung otomatis menampilkan informasi pada teks tersebut dipilih oleh user. Yang ketiga ada text searching. Sesuai dengan namanya,
fitur yang memudahkan user dengan memasukkan satu kata dalam program multimedia. Jadi dia itu berupa searching atau pencarian, sehingga user dengan cepat atau mudah memperoleh informasi berhubungan dengan kata yang akan dicari tersebut. Yang keempat yaitu ada import dan export video. Demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fard Rahman Laude dengan NIM S1W12028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang continuous media. Continuous media adalah data di mana ada hubungan waktu antara sumber dan tujuan. Contoh paling umum dari continuous media ini yaitu audio dan video. Audio atau sound. Audio atau sound ini merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian dari suatu informasi. Contohnya yaitu seperti narasi yang merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui dari video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar seperti musik dan suara efek maupun suara asli. Kemudian itu ada full motion dan live video. Full motion dan live video ini berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Selain itu, live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh oleh kamera. Dan yang terakhir yaitu interactive link. Nah, interactive link ini diperlukan bila pengguna menunjuk pada suatu objek supaya dapat mengakses program tertentu dan menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga menjadi informasi yang terpadu. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.